Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang review artikel yang berjudul A Critical Review on Intelligent and Active Packaging in the Food Industry. Nah, latar belakangnya itu pada perkembangan industri pangan itu kan meningkat. Nah, tuntutan konsumen terhadap produk yang aman, segar, dan tahan lama juga mendorong lahirnya teknologi kemasan inovatif seperti intelligent packaging dan active packaging, di mana kemasan konvensional dinilai tidak lagi cukup untuk menjaga mutu produk, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pertumbuhan mikroba, oksidasi, dan perubahan lingkungan. Intelligent packaging berfungsi memantau kondisi internal maupun eksternal kemasan secara real time. Sementara active packaging berperan aktif mengontrol atmosfer dalam kemasan agar kualitas ini terus meningkat dan diproyeksikan bernilai miliaran dolar dalam waktu dekat. Kemajuan riset ini sangat dibutuhkan agar intelligent packaging dan active packaging dapat diterapkan secara luas dan efisien dalam industri pangan. Sebab itu, intelligent packaging itu adalah kemasan cerdas yang teknologi sedang berkembang dalam bidang kemasan pangan. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketelusuran, keamanan, dan kualitas produk pangan. Sedangkan active packaging sendiri didefinisikan sebagai kemasan yang secara sengaja mengandung komponen tambahan baik dalam bahan kemasan maupun di ruang kepala kemasan guna meningkatkan kinerja sistem kemasan. Baik, selanjutnya dari indikator TTI. TTI atau Time Temperature Indicator memantau efek akumulatif suhu pada kualitas makanan dengan cara mengintegrasi paparan makanan yang dikemas terhadap suhu sepanjang rantai dingin atau cold chain. Nah, TTI ini dibagi menjadi dua, yaitu diffusion based dan microbial based. TTI diffusion based adalah indikator difusi yang terdiri atas satu lapisan dan di dalamnya terdapat lapisan tipis dari kertas, film, lem, dan sebagainya. Ketika kondisi penyimpanan atau utamanya suhu mencapai batas yang tidak diinginkan, tampilan indikator berubah untuk memberitahu pelanggan bahwa produk tersebut sudah rusak. Selanjutnya adalah indikator microbial base, yaitu jenis TTI yang berhubungan langsung dengan pembusukan mikroba makanan, di mana akan ada korelasi yang terbentuk secara perubahan visual dalam TTI yang sesuai. Contohnya adalah menggunakan bakteri LAB atau lactic acid bacteria, di mana pelupasan karbon dan asam akan mengubah pH dan menggantikan warna pada warna indikator. Untuk selanjutnya adalah indikator gas dan biosensor. Indikator gas merupakan label perekat yang ditempel pada permukaan kemasan untuk menunjukkan adanya perubahan komposisi gas dalam kemasan. Biasanya indikator ini menunjukkan ada atau tidaknya CO2 atau karbon dioksida, O2 atau C2H4, di mana presentasi gasnya dalam ruang kosong kemasan akan meningkat, warna film akan berubah, dan memberikan indeks visual kualitas makanan yang dikemas. Kedua ada biosensor, yaitu perangkat yang mampu mendeteksi analisis biologis tertentu dan mengubah keberadaan atau konsentrasinya menjadi beberapa signal listrik, thermal, optik, atau sinyal lainnya yang dapat dengan mudah dianalisis. Secara umum, biosensor terdiri dari tiga bagian fungsional, yaitu bagian penginderaan, bagian pengkondisian sinyal atau pengolahan sinyal, dan bagian antarmuka yang menampilkan properti yang akan diukur. Oke, baik. Selanjutnya ada humidity indicator atau sensor yang merupakan perangkat untuk mendeteksi dan memonitor tingkat kelembapan di dalam kemasan makanan. Prinsip kerjanya adalah dengan mendeteksi kadar uap air di dalam kemasan melalui bahan kimia yang berubah warna atau sensor elektronik yang mengubah sinyal sesuai tingkatan kelembapan, sehingga akan memberikan informasi secara visual atau data mengenai kondisi kelembapan dalam kemasan. Selanjutnya ada barcode. Barcode atau sistem pengkodean optik yang digunakan untuk mengidentifikasi produk secara otomatis. Barcode biasanya terdiri dari pola bergaris-garis dengan ketebalan yang berbeda untuk dibaca oleh mesin pemindai. Prinsip kerjanya adalah menyimpan data produk dalam bentuk pola garis atau kode dua dimensi yang dapat dibaca secara optik menggunakan scanner, sehingga memungkinkan identifikasi atau pelacakan. Barcode terdiri dari satu dimensi seperti kadang kode batang tradisional atau dua dimensi seperti QR code yang tertera pada di gambar. Selanjutnya ada Radio Frequency Identification System atau disingkat RFID. Merupakan teknologi yang untuk mengidentifikasi otomatis menggunakan gelombang radio untuk membaca dan menulis data pada tag atau label elektronik yang ditempelkan pada produk kemasan. Prinsip kerjanya adalah tag RFID yang berisi chip dan antena kecil dapat menyimpan data unik tentang produk. Tag ini ditempelkan pada kemasan dan dapat dibaca secara nirkabel oleh perangkat pembaca menggunakan gelombang radio tanpa perlu kontak langsung. Ketika tag berada di jangkauan pembaca, maka data dapat diakses secara otomatis dan real time. Seperti pada di gambar yang merupakan RFID
di kemasan ayam dan dapat dibaca melalui barcode yang melalui HP. Selanjutnya ada scavenger, yaitu pelindung aktif di paket pangan atau bahan yang menyerap atau mengikat zat penyebab spoilage ya, atau dalam kemasan untuk umur simpan itu tidak melesat lebih awet. Terus ada 3 di sini tuh yang dipakai, ada ethylene scavenger, oxygen scavenger, dan moisture absorber. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin bisa dibahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama tuh ada ethylene scavenger. Nah, fungsinya dia tuh untuk cegah gas C2H4 dan memacu over-ripening pada produk buah dan sayur. Lalu untuk oxygen scavenger punya fungsi mencegah O2 atau residivity atau pertumbuhan mikroba dalam sebuah pengemasan. Lalu ada moisture absorber, yaitu fungsinya mencegah kelembapan tinggi, yaitu jamur atau lendir di produk berair. Lalu untuk ethylene scavenger ini bahan utamanya KMNO4, tambah zeolit atau aktif karbon. Untuk oxygen scavenger, bahan utamanya Fe, PDFE, H2 katalis, dan atau tocopherol. Untuk moisture absorber, bahan utamanya SAP-PAD NaCl, silika gel, atau film perus. Untuk ethylene scavenger, format dan bentuknya saset granular atau in-film aditif. Untuk oxygen scavenger, dia bentuknya saset, co-extrusion film, atau label pintar. Untuk moisture absorber, dia bentuk atau formatnya tuh dalam bentuk PET tray, saset, atau decision film. Untuk kelebihan dan kekurangan dari ethylene scavenger, itu dia punya efektif plusnya itu efektif oksidasi dalam etilena. Terus minusnya itu risiko migrasi KMNO4 dan biaya tinggi untuk nanokomposit. Lalu untuk oxygen scavenger, kelebihan kurangannya itu murah dan cepat itu karena dia nano Fe. Minusnya itu dia korosi dan butuh MAP. Untuk moisture absorber, dia plusnya tuh kapasitas serap besar dan minusnya tuh harus jaga barrier dan tetap pada air. Contoh penerapannya untuk ethylene scavenger itu fruit cup, dessert atau saset dalam wadah. Untuk oxygen scavenger itu powder botolan. Untuk moisture absorber itu contoh penerapannya ada di kerupuk sangrai, desikan pack, 2 saset, snack beku, dengan pet tray. Baik, selanjutnya ada sistem difusi. Jadi prinsipnya dia melepaskan gas tertentu ke dalam ruang kosong di kemasan. Tujuannya dia menghambat proses pembusukan, menjaga kualitas, dan juga memperpanjang kesegaran. Ada 5 teknologi yang digunakan di sini beserta senyawanya. Yang pertama ada carbon dioxide emitter atau CO2, di mana kerjanya itu dia mengubah pH sitoplasma mikroba, menghambat enzim bakteri, mengganggu membran sel bakteri. Terbukti dari studi kasus dari Hansen tahun 2016, ternyata terbukti mampu meningkatkan umur simpan dan kualitas dari sensorik serta mikrobiologis dari ikan muflot. Lalu yang kedua ada ethanol emitter. Tapi kendalanya itu dia bisa menyebabkan risiko of flavors, resistensi konsumen terhadap bau etanol. Dan berdasarkan inovasi MU tahun 2017 ternyata terbukti menurunkan laju pembusukan dan juga menjaga kekencangan buah. Yang ketiga ada sulfur dioxide emitter. Dia mencegah browning dan menghambat pembusukan. Risikonya apa? Dia diklasifikasi sebagai alergen utama dan juga dapat menimbulkan efek kesehatan dari penggunaan. Dan implikasinya, penelitian terkait sulfur ini masih sangat sedikit karena potensi bahaya bagi kesehatan manusia dan juga tantangan regulasinya dalam industri makanan. Baik, yang keempat ada antioksidan release. Manfaatnya menghambat oksidasi lemak. Lalu jenisnya ada 2, sintetik dan alami. Jadi pada studi kasus Gemili tahun 2010, kemasan film yang dikembangkan itu berfungsi untuk mengontrol laju pelepasan antioksidan alami. Jadi diperoleh bahwa semakin tinggi konsentrasi selulosa asetat, maka pori dan porositas juga menurun, sehingga laju difusi antioksidan juga menurun. Tantangannya dapat terjadi oksidasi, juga stabilitas termalnya rendah, volatilitasnya tinggi, dan terdapat aroma khas yang mengganggu. Lalu yang kelima teknologinya adalah antimicrobial packaging. Manfaatnya dia mencegah pertumbuhan mikroba dalam bakteri dan juga memperpanjang umur simpan. Nah, jenis antigen mikrobanya ada 3, yang berbasis logam dan senyawa sintetik. Yang kedua ada minyak atsiri alami atau essential oils, dan 3 ada zat biologis.
Nah, dari teknologi terakhir ini ada catatannya bahwa antimikroba dalam kemasan itu harus efektif melawan banyak mikroba. Terus sifatnya juga tidak mengubah sifat organoleptik makanan. Dan yang terakhir, aman untuk kontak makanan. Kesimpulan yang dapat diambil dari review artikel itu yang pertama, intelligent packaging itu seperti RFID dan biosensor terbukti efektif dalam memantau kondisi produk secara real time, dapat memperpanjang umur simpan dan meningkatkan keamanan pangan. Sedangkan active seperti scavenger, antimikrobal film, dan emitter gas mampu memperlambat kerusakan dengan mengontrol atmosfer dalam kemasan, meski potensinya besar. Nah, rekomendasinya diperlukan riset lintas disiplin untuk mengembangkan teknologi IP dan AP yang lebih murah, mudah diproduksi, dan siap dikomersialkan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan. Saya Muhammad Fauzan Hamam, NPM 140 izin bertanya. Pertanyaannya yaitu, apa kelemahan utama dari temperatur indikator atau biasa disebut TTI yang bisa menghambat aplikasinya di industri makanan? Terima kasih. Oke, terima kasih Hamam sudah bertanya. Untuk jawabannya, meskipun TTI ini khususnya berbasis difusi dan mikroba, efektif memantau riwayat suhu produk, namun ada beberapa masalah utama yang menghambat adopsinya secara luas. Pertama, ada operasi dan spesifikasi produknya, di mana setiap jenis TTI harus dikalibrasi untuk produk makanan tertentu, karena karakteristik difusi atau respon mikroba yang berbeda-beda. Kedua, ada kesalahan interpretasi visual, di mana banyak TTI bergantung pada perubahan warna yang dibaca konsumen secara visual, yang bisa juga memicu interpretasi subjektif dan kesalahan putusan. Ketiga, ada biaya produksi, di mana versi enzimatik atau mikrobiologisnya misalnya lebih mahal dan kurang stabil. Terakhir, ada dari pengaruh lingkungan, di mana kelembaban, pH, dan keberadaan mikroba lain bisa mengganggu kerja TTI mikroba secara signifikan. Mungkin itu dari saya.